Baik, sebagian saja. Saya baca dulu. Yang bisa saya jawab, jawab. Yang tidak bisa saya lipat langsung. Ketika kita dicampakkan oleh seorang kekasih, Masya Allah. Ini tragis banget, Sementara selama bersama saya selalu sholat malam dan berdoa dengan harapan agar hidup rukun dan bahagia. Apa yang salah dengan doa ini? Maksudnya? Ketika kita dicampakkan oleh orang yang terkasih, sementara selama bersama saya selalu sholat malam dan berdoa dengan harapan agar hidup rukun dan bahagia. Apa yang salah dengan doa saya? Kan begitu ya. Jadi dia senantiasa berdoa, sholat malam, tetapi ujung-ujungnya dicampakkan sampai terluka hatinya itu ya. Apa yang salah dengan doa ini? Baik. Ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah. Ini saya sering sampaikan di setiap kajian-kajian. Orang-orang yang hijrah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang siap untuk diuji oleh Allah. Kenapa Allah selalu menguji orang-orang yang beriman? Karena di setiap ujian itu Allah ingin dia semakin kuat bergantungnya kepada Allah. Allah ingin dia semakin kuat berharapnya kepada Allah. Allah ingin dia semakin kuat untuk bersandarnya kepada Allah. Makanya ketika antum ada peluang untuk bersandar, berharap dan bergantung kepada selain Allah, Allah akan kecewakan antum. Karena antum orang yang sudah Allah cintai dan Allah tidak mau diduakan soal harapan, soal sandaran dan soal kebergantungan itu. Sehingga antum pada akhirnya akan mengatakan satu-satunya harapan saya adalah Allah, tempat bergantung saya adalah Allah, tempat bersandar saya adalah Allah. Antum akan mengatakan ini setelah Anda diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meremuk redamkan hidup antum. Demikian juga Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah cintai. Ketika Rasulullah membutuhkan Khadijah dan Abu Thalib dalam perang dalam dakwah di Mekah, kenapa Allah ambil dua-duanya? Padahal secara logika nggak mungkin Rasulullah menang dakwahnya ketika kehilangan Khadijah dan Abu Thalib. Tapi kenapa Allah ambil dua-duanya? Karena Allah sedang mengajari kepada Nabi Muhammad tidak boleh bergantung kepada selainnya. Tidak boleh berharap kepada selainnya. Itu cara Allah untuk mengisyaratkan cinta kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya. Bahkan boleh jadi ketika teteh itu berhijrah, berdoa dan lain sebagainya, kalau dicampakkan oleh pasangan hidup, mungkin itu cara Allah untuk mengajari kita selama ini harus berharapnya kepada siapa? Kepada Allah, bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah begitu. Bisa kan? Bisa begitu. Yang kedua, orang-orang yang sedang dicintai oleh Allah, orang-orang yang sedang dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Boleh jadi kesabaran kita ketika dilukai oleh pasangan hidup adalah cara indah Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Betul enggak? Maka yang disebut sabar itu begini, saya sampaikan tadi pagi. Yang disebut sabar itu, kenikmatan antum merasakan dosa-dosa antum diampuni, itu jauh lebih nikmat daripada luka yang antum merasakan itu. Karena pasti, semua kesabaran itu berbuah apa? Ampunan dosa. Maka rasakanlah dosa-dosa antum sedang dibersihkan. Itu lebih indah terasa daripada luka-luka antum itu. Betul nggak teh? Oke. Yang ketiga, cara Allah untuk cara Allah menguji orang-orang beriman itu adalah karena Allah ingin menguatkan dia dan memuliakan dia. Karena di setiap ujian pasti akan semakin kuat antum itu. Semakin menguatkan hati, semakin dewasa, semakin wise. Mungkin cara Allah menghadirkan suami yang tadi itu, yang rudet tadi itu ya. Mungkin itu cara Allah membersihkan dosa antum. Cara Allah untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapan. Mungkin cara Allah juga untuk mengantarkan anti ke surga tanpa hisab itu begitu. Bisa kan? Karena begini, sesuatu yang datang dalam hidup kita tidak ada yang sia-sia. Pasti dua, memberikan kebahagiaan atau memberikan pelajaran. Saya ulangi lagi ya. Sesuatu yang datang dalam hidup antum nggak ada yang sia-sia. Pasti itu yang terbaik dari Allah. Karena dia kalau tidak memberikan kebahagiaan, pasti memberikan pelajaran yang akan membuat antum semakin ahsan lagi, semakin baik lagi dan semakin belajar lagi. Setuju teh? Maka apa yang salah? Nggak ada yang salah. Itu mungkin cara indah Allah untuk memberikan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Sing sabar, tetap memperbaiki pelayanan kepada suami ya. Tidak hanya teteh cukup dengan berdoa dan sholat malam, tetapi juga ayo olahraga.
ya. Ayo bisa masak yang baik. Ayo berpenampilan yang baik. Itu pun ibadah kepada Allah. Karena kata Rasulullah, perempuan terbaik di mata Allah itu adalah perempuan yang ketika suaminya melihat itu senantiasa membahagiakan. Dan membahagiakan dalam apa? Para ulama menafsirkan, membahagiakan cara dia masak, membahagiakan cara dia berpenampilan, membahagiakan dia cara dia berkata dan lain sebagainya. Jadi bukan cukup dengan sholat malam dan doa, tetapi juga ayo percantik diri untuk suami. Teteh harus pandai pakai pakaian ya. Apapun yang suami inginkan lah, pakai bros biasanya, ditarang di hidung, di dia, bros unggul. Kalau suami senang ya nggak apa-apa lah. Gitu. Teteh pakai jilbab bulat-bulit sampai muka kelihatan segede gini dah. Kalau suami senang ya nggak apa-apa lah gitu ya. Gitu. Iya. Ketika suami bilang begini, "Bun, olahraga dong." Jangan disepelekan kalimat itu. Itu lahir dari dua asbabun nuzul itu. Satu, memang tetenya sudah rusak gitu ya ininya ya, sudah bukan rusak, sudah sudah rudet gitu ya. Yang kedua, mungkin suami terobsesi oleh seseorang yang ininya bagus sehingga ia ingin suami istri seperti itu. Maka diusahakan teteh olahraga menjadi wajib itu. Menjadi wajib. Karena untuk membahagiakan suami, nah itu perintah suami. Maka jangan sepelekan. Bun, ke salon dong, kan begitu ya. Itu ada asbabul nuzulnya biasanya. Asbabul nuzulnya mungkin teteh di sininya wajahnya sudah kalimat-kalimat yang muncul dari suami adalah astagfirullah, astagfirullah itu ya. Ustadznya meni sadis nih. Biarin. Ataupun mungkin suami melihat wajah seseorang yang cantik dan dia terobsesi istrinya untuk begitu. Maka harus tetap utuh ya dalam melayani suami agar membahagiakan ya. Apa yang salah? Mungkin yang salah adalah kita tidak tidak melakukan perbaikan banyak hal untuk membahagiakan suami. Taib. Ini kita akan kaji dalam bab rumah tangga.